Selamat malam, sobat kreatif, YouTuber, dimanapun berada. Anda tahu apa ini? Yap, ini adalah power amplifier untuk mobil ya. Kenapa saya bilang untuk mobil? Karena ini bekerja di voltase 12 volt. Makanya ini khusus untuk kendaraan roda 4 ke atas. Utamanya untuk kendaraan yang memakai aki 12 volt ya. Kali ini saya mau membagikan sedikit tutorial bagaimana cara menyambung power ini ke arus 220 volt yang ada di rumah dengan suara yang mantap seperti yang ada di mobil dan tidak berkurang. Kebanyakan kawan-kawan yang ada di YouTube yang udah sebelumnya memberikan sedikit inspirasi, mereka kebanyakan menyambung dari port normal atau terminal normal yang ada di power ini, yaitu ground, remote, dan B positif. Kalau dari segi cara sambung memang yang benarnya memang demikian, dengan menggunakan power supply atau adaptor. Hanya saja sayangnya ini power mobil ini bekerja pada ampere yang lumayan besar. Soalnya jika kita amati aki atau baterai yang ada di kendaraan kita, ampernya ada antara 40 sampai 40 ke atas lah. Saya tidak terlalu tahu berapa ampere yang pakai berapa. Hanya saja yang paling kecil saya perhatikan itu 40 ampere. Sementara ampere yang ada di PSU yang kita sambung ke terminal normal untuk power ini, bagusnya memang harus 15 ampere ke atas. Sementara harga di pasaran untuk 15 atau 10 ampere itu sudah mahal, ratusan ribu. Jadi kalau sesuai dengan moto saya mendaur ulang atau memakai apa yang ada di sekeliling kita, jadi nggak cocok dengan video saya. Jadi bagaimana? Saya ada sedikit ilmu atau tutorial yang sudah saya coba di barang atau power ampli yang lain, ternyata berhasil dan suaranya pas seperti yang ada di mobil dan tidak berpengaruh. Bagaimana caranya? Bagaimana penyambungannya? Memang tidak seperti yang biasa kawan-kawan saya tunjukkan, yaitu melalui normalnya terminalnya, tapi seperti berikut. Mari kita simak sama-sama. Yap, ini dia barang-barang yang kita butuhkan untuk menyambung power ampli tadi ke arus 220 volt. Di antaranya trafo atau transformator yang saya dapatkan dari tip jadul yang tidak terpakai lagi. Terus ada dioda yang kebetulan ini dioda yang ampere besar, jadi saya menggunakan ini biar lebih mantap suaranya. Ada juga yang sebelumnya saya menggunakan dioda biasa
yang model biasa, yang model jarum. Sama juga, cuman memang harus disambung 4 biji. Nanti besok-besok kita akan berikan cara bagaimana cara menyambungnya dioda tersebut dan mengaplikasikannya ke sini. Tapi untuk kali ini kita gunakan yang ini dulu. Terus apalagi Elco 50 volt 6800 mikrofarad. Ini saja alatnya kawan-kawan, supaya kita bisa menyambung ke arus 220 volt. Tidak terlalu mahal, yang udah ada di sekitar kita, yang tidak terpakai bahkan. Banyak kegunaannya, dan untuk hari ini kita akan menyambungnya ke power mobil yang tadi. Oke, terus simak ya. Pertama kita sambungkan Elco ke dioda. Nah, ini dia diodanya. Yang pertama tadi saya sudah sambungkan dahulu seri Elco-nya ini, biar tinggal kita sambung ke dioda. Ya. Panjang, kita sambung pakai kabel saja. Nggak masalah, sedikit agak ruwet ya kawan-kawan, soalnya yang kita kejar sekarang hasilnya. Nanti kalau udah pas rapi, hasil sudah bagus, tinggal kita merapikan saja. Ini kita sambung dulu. Oke, terus mana lagi? Ini tadi kita sambung arus AC-nya ke dioda yang tidak ada petunjuk atau kodenya. Ini kalau tidak ada kodenya berarti dia AC, soalnya AC tidak ada polarisasi, bebas. Oke. Oke, ya itu dia. Lagi. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini bebas, makanya warnanya cuma kuning-kuning, jadi tidak ada polarisasi, kita bebas menyambung. Terus yang hitam ini atau yang CT-nya ini kemana? Nah, seperti ini. Ke kopelan sirinya tadi atau sambungannya tadi. Oke. Dia nyambung. Kita sambungkan kabelnya untuk ke power ampli. Ini tadi yang hitam. Satu lagi. Ya, ini tadi yang biru kita sambung ke negatif kawan-kawan ya, negatif.
Oke. Lalu yang agak coklat sambung ke positif. Gak apa-apa ya kawannya, soalnya yang ada kabelnya ya ini. Apa yang ada mesti kita manfaatkan. Lalu yang hitam ke kopelannya atau sambungannya seri elko tadi. Oke. Sekarang kita tinggal menyambungnya ke power amplifier. Nah, sekarang bagaimana cara menyambungnya ke power? Kalau biasanya yang memakai PSU kita masukkan ke sini, sini. Kalau kita tidak, kita langsung masukkan ke mesinnya, langsung. Nah, memang cara ini agak lucu, soalnya kalau saya lihat di YouTube rasanya belum ada atau jarang ya mengaplikasikan yang demikian. Jadi biar bukannya kita ingin tampil beda, tapi cuman kita ingin memberikan alternatif dengan barang-barang yang sederhana dengan barang yang murah yang mungkin Anda dapatkan di belakang rumah Anda bisa digunakan lagi. Bagaimana caranya nyambungnya? Ayo kita lanjut. Untuk arus positif yang dari elko yang melalui trafo tadi, kita masukkan ke dioda power amplifier yang biasanya kalau power amplifier biasanya terdapat dioda 2 biji. Hampir semua power amplifier yang di mobil atau di kendaraan roda 4 biasanya kita jumpai dioda ada 2 biji. Jadi nyambungnya kemana ini? Kita lihat ada tanda di sini. Di diodanya ada tanda anoda dan katoda atau positif negatif. Yang dimana di sini ditulis yang sebelah kanan ini ada positif, negatif dan positif yang sudah tersambung secara seri. Ini dia dapatnya diodanya yang berbentuk transistor. Ada 2 dia berbentuk transistor dengan tipe berbeda. Yang satu ini mengeluarkan arus negatif sesuai dengan kode diodanya. Yang satu lagi yang di sampingnya mengeluarkan arus positif sesuai dengan kodenya. Yang kita sambung itu yang ke tengah. Yang ini positif dan yang ini negatif. Lalu 0 atau CT-nya yang mana, Bang? Biasanya yang saya jumpai itu terminal speaker yang khusus 4 channel itu biasanya yang untuk tengahnya, atau misalnya kita lihat positif negatif, berarti yang negatif dan positifnya ini adalah 0 atau CT. Begitu juga yang di sampingnya. Positif negatif, berarti yang di tengahnya negatif atau positif ini berarti 0 atau CT. Tinggal kita lihat saja atau ikuti saja jalurnya yang di tengah atau melalui elko ini. Ini kalau kelihatan ya. Kalau kita lihat sambungannya ini, yang ini disambung seri. Kalau kita bisa menemukan sambungan serinya, itu juga berarti itu 0. Tapi lebih gampangnya kita lihat jalur yang dari speaker saja,
Yang mana? Oh, ini dia yang 0. Ini langsung ke terminal speaker yang saya bilang tadi, yang di tengah. Sekarang tinggal kita sambung saja. Oke, mari kita sambung. Pertama yang 0 atau CT yang di sini tadi. Oke, terus yang positif atau warna coklat di mana? Di sebelah kiri tadi, sebelah kiri. Oke, lalu sebelah kanannya yang mengeluarkan arus negatif. Ya, agak bergoyang kameranya. Oke, ini aman, kuat. Oke, ya udah. Nah, tinggal kita sambung ke speaker. Yang untuk speaker biasanya itu normal ya jalurnya, itu kita tidak kita tidak modifikasi sama sekali. Jadi sambung sepertinya terserah mau dari sini mau dari sini, seperti normalnya saja disambung. Oke, sekarang kita sambung dulu speakernya. Oke, sudah kita sambung. Nah, sekarang kita colok ke bagian lainnya. Ini dia. Oh, belum kita coba ya. Bagaimana hasilnya? Nah, kita cok. Sebelumnya trafonya sudah saya sambung ke colokan arus. Tinggal kita cok rangkaian yang sudah kita sambung ini. Bagaimana hasilnya? Oke, ternyata nyala ya. Oke, sekarang kita sambung colokannya. Kebetulan ini saya sambung dari laptop saya yang sudah saya nyalakan. Oke, colok. Ini ya suaranya. Biasanya kalau dia pakai PSU atau adaptor yang disambung dari terminal normalnya, biasanya lampunya ini dia pasti berkedip. Nah, kalau ini kan tidak ada, normal saja. Berarti ampernya kuat gitu. Soalnya dia langsung masuk ke rangkaian intinya tanpa melalui inverternya lagi, makanya suaranya jadi full.
itu tadi hasilnya, supaya sobat atau kawan-kawan di rumah bisa coba dengan cara saya ini. Ya beginilah dia apanya, caranya. Ya sebelumnya saya minta maaf kepada kawan-kawan yang sudah pernah atau sudah melakukan percobaan sebelumnya tanpa mengurangi hormat saya. Saya hanya memberikan inspirasi atau memberikan sebuah pencerahan. Mana tahu saya ada kekhilafan dari saya membuat rangkaian ini, atau saya menyambung, kiranya bersedia memberikan komentar. Dan kalau kiranya semua atau penonton di YouTube channel kita ini bermanfaat, kiranya kita mintakan tanda lonceng atau subscribe supaya kita bisa lebih bersemangat membuat konten-konten yang lebih kreatif. Kalau ada tata cara bahasa saya yang kurang berkenan di hati saudara, supaya saya dimaafkan, supaya karena tujuan saya maaf bukan untuk menilai kreatif seorang, tapi cuman hanya sekedar berbagi ilmu. Akhir kata, selamat mencoba. Kalau yang ingin mencoba, salam kreatif, selamat berbahagia, selamat malam.